Hai anak-anak, apa kabar? Sudah 2 minggu ya kita nggak ketemu. Miss kangen loh sama kalian. Kalian kangen nggak sama Miss? Miss kangen dengar suara kalian, lihat wajah kalian yang lucu-lucu itu. Udah Miss bayangkan itu orang yang lucu-lucu itu. Aduh, tapi happy lah ya kalian sekarang sering berkumpul sama orang tua. Pasti lebih enak lah, banyak waktu dengan papa dan mama, bisa banyak bermain, bisa makan bersama. Oke anak-anak, tetap berdoa ya supaya kalian tetap sehat-sehat sampai kita nanti bisa ketemu kembali. Tetap berdoa ya nak, dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Miss Duma, kita bersatu dalam doa ya. Oke? Good. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan menjaga kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kasih Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara bagi kami, dan kami mau siap mendengarkan firman Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Engkau, dan besertalah dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat, happy ya. Walaupun saat sekarang ini Missnya juga ada di rumah ya, tidak bisa bertemu dengan anak-anak semuanya ya di depan rumah ini. Tapi bersyukur ya kalau kita masih ada di dalam lindungan Tuhan, dan kita boleh sehat dari terlindung dari virus corona ini. Nah, coba duduk yang manis dulu supaya kita dengarkan firman Tuhan. Ayo kita buka firman Tuhan di 2 Samuel 6 ayat 5. Ayo kita sama-sama baca ya. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan caracap. Nah, ceritanya adalah bahwa zaman dahulu itu bangsa Israel sedang membawakan yang namanya tabut perjanjian. Nah, begini nih bentuknya tabut perjanjian. Nah, ini bentuknya tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian ini menyatakan ada Tuhan di sana, ya, ada hadirat Tuhan di sana. Kalau dibawa tabut perjanjian berarti ada hadirat Tuhan di sana. Nah, waktu itu, ya, ketika tabut perjanjian ini dibawa, maka orang-orang budak, pembantu-pembantu lah kalau sekarang ini, ya, disuruh menari-nari di depan. Nah, biasanya begitu. Jadi ketika dibawa tabut perjanjian ini, ya itu pembantu-pembantunya, orang-orang kecil semua disuruh menari-nari di depan. Tapi, ya, pada saat tabut perjanjian ini, tabut Tuhan ini dibawa, nah ada satu orang raja yang besar, yang agung, yang mulia, raja yang berkuasa. Namanya siapa yo? Raja orang Israel. Betul, namanya adalah Raja Daud. Nah, dia seorang raja, tapi rupanya raja ini waktu dibawa tabut ini jalan-jalan gitu. Nah, dia juga ikut menari. Menari. Nah, begini nih. Nah, ini nih. Nah, ada rajanya lagi menari di sini. Padahal sebenarnya tadi yang menari siapa yuk? Budak-budak. Tapi rajanya nggak malu, rajanya nggak merasa terhina. Dia juga ikut menari, dia juga tetap ikut menari-nari. Supaya apa? Lagi tabut itu dibawa tadi, ya, dibawa jalan ke sana kemari sampai dibawa ke Yerusalem, ya. Tapi rajanya juga ikut menari di depan semua orang-orang. Apakah rajanya malu? Tidak. Apakah rajanya merasa terhina? Tidak juga. Apakah rajanya sedang mabuk? Enggak juga. Tapi ini Raja Daud, raja yang berkuasa di seluruh orang Israel. Dia juga tidak malu menari, dia juga tidak malu. Tapi dia menari adalah untuk apa yo? Untuk menghormati Tuhan.
Tuhan. Iya, betul sekali. Ya, dia menari adalah untuk menghormati Tuhan. Jadi dia bukan menari untuk kesenangannya sendiri, enggak. Buat happy-happy, buat hura-hura, bukan. Tapi dia menari juga untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang Misha mau ajak nih ya. Misha juga bangga sih melihat kalian semua, kan kalian juga pinter nari, pinter menyanyi semuanya. Dan kita menyanyi juga untuk Tuhan. Biar nanti semuanya ya, biar demi kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang diajak untuk semua anak-anak ya, jangan malu lagi ya menyanyi ya, jangan malu lagi menari ya. Tapi kita menari juga adalah untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang aja loh, tapi juga supaya apa? Supaya kita menghormati Tuhan, supaya kita memuliakan Tuhan. Ayo, siapa lagi yang malu? Jadi seperti raja, dia tidak malu menari di depan orang. Dia juga tidak malu menyanyi di depan orang. Apakah dia merasa terhina? Tidak. Nah, ajarkan semua anak-anak supaya anak-anak juga jangan malu kalau disuruh menari. Itu saja. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Pasti happy. Nah, tadi sudah dengarkan pelajaran atau lesson dari Miss Duma kan? Wah, luar biasa ya pelajarannya. Miss Dona sangat suka belajar bagaimana ketekunan, keberanian, dan sukacitanya Raja Daud. Nah, hari ini Miss Dona ingin memberikan satu tantangan buat adik-adik semua yang ada di rumah ya. Tantangannya simple, sederhana tapi bagus ya. Nah, tantangannya adalah adik-adik cukup belajar dan melatih lagu-lagu rohani. Satu video lagu rohani beserta dengan gerakannya. Nah, ini lagunya mungkin kalau Miss Dona ini masih baru ya, tapi mungkin ada beberapa adik-adik yang di rumah yang mungkin sudah tahu lagunya. Tetapi kalau di KKK ini belum pernah kita nyanyikan ya, tapi mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah tahu. Nggak apa-apa, kita tetap kuasai lagunya, kita pelajari lagunya, dan kita pelajari gerakannya ya. Seperti Raja Daud tadi, dia tidak malu-malu ya untuk menari untuk Tuhan. Tapi ya kita sebagai adik-adik anak-anak kelas Ezra, kita mau bernyanyi, kita mau menari hanya untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tidak perlu berat, tidak perlu takut ya. Nah, tantangannya kita bernyanyi dan kita menari, kita lihat, kita pelajari gerakannya juga melalui video yang akan Miss Dona kirimkan ya. Nah, kalau adik-adik di rumah sudah latihan lagunya, sudah latihan gerakannya, dan kalau adik-adik sudah siap untuk divideokan mama papa, bilang sama mama papa bahwasanya saya sudah siap untuk divideokan dan saya siap untuk bernyanyi untuk Tuhan. Nah, adik-adik, ini mungkin adalah satu tantangan supaya adik-adik di rumah tidak boring. Kan sudah beberapa hari ini, mungkin 1 minggu atau berapa hari tidak sekolah, tidak sekolah minggu, tidak bertemu dengan teman-temannya. Karena kan sekarang di kota kita banyak virus nih. Nah, tapi tidak perlu takut, tidak perlu boring. Kita harus tetap sukacita karena kita bisa bertemu dengan Miss Dancer, bertemu dengan teman-teman melalui video yang akan dikirimkan. Nah, adik-adik harus happy ya. Adik-adik harus happy, bisa latihan lagunya, latihan gerakannya di rumah, supaya ini menjadi aktivitas buat kita semuanya untuk memuliakan Tuhan kita yang luar biasa. Ya, nanti semua Miss Dona atau Miss Dancer yang lainnya akan berikan hadiah buat adik-adik. Hadiahnya akan diberikan kalau
kalau kita sudah bertemu di kelas kita, kelas Ezra di Ruko KKK ya. Semua adik-adik akan dapat hadiah dengan videonya, dengan gerakan-gerakan yang kita buat. Dan Miss akan lihat ada 3 orang, siapa di antara 3 orang yang gerakannya, yang lagunya paling lucu, paling seru. Miss Dancer akan berikan hadiah lagi yang lebih luar biasa. Nah, itu ya adik-adik yang akan Miss sampaikan supaya ini bisa menjadi sukacita buat adik-adik yang ada di rumah ya. Salam rindu buat adik-adik semuanya. Sampai ketemu di kesempatan yang akan mendatang. Kita bertemu di Ruko KKK kelas Ezra. Jangan lupa ya, nanti setelah latihan minta mama papa videokan adik-adik yang sedang bernyanyi dan melakukan gerakan seperti yang ada dalam video. Oke, Miss Dancer tunggu. Dadah, sampai jumpa.